Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan syafaat. Lebih khusus tentang al-munkiruna lisyafa'ah, orang-orang yang mengingkari syafaat. Di sana ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mengimani syafaat, terutama orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, dan orang-orang Syiah Rafidhah. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Asy-Syari'ah menerangkan kepada kita tentang orang-orang tersebut. Sebagaimana saya nukilkan di sini pada halaman 27. Adapun yang tertulis pada halaman 26 ini keliru, langsung pada halaman 27. Pada bab wujubul iman bisyafa'ah. Qala Muhammad bin Husain, berkatalah Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah, i'lamu rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, annal munkir lisyafa'ati yaz'umu anna man dakhala an-nar falaysa bi kharijin minha, bahwa orang yang mengingkari syafaat meyakini bahwa orang yang telah masuk neraka falaysa bi kharijin minha, dia tidak akan lagi keluar dari neraka, kekal di dalamnya, sehingga dalam pandangan mereka tidak mungkin dapat syafaat karena mesti kekal setiap orang yang masuk neraka. Wa hadha madhhabul Mu'tazilah, dan ini merupakan mazhab dan keyakinan orang-orang Mu'tazilah, yakdzibuna biha, tidak percaya dengan syafaat. Wa bi asya'a sanadkuruha insyaallah, dan tidak percaya dengan hal-hal yang lain yang insyaallah kita akan sebutkan, yakni dalam kitab Asy-Syari'ah. Mimma laha aslun fi kitabillah wa sunani Rasulillah wa sunani sahabati radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan wa qawli fuqaha'il muslimin, dari sesuatu yang punya dasar dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah, dalam tuntunan para sahabat dan orang yang mengikuti mereka, para tabi'in. Demikian pula dalam ucapan para fuqaha muslimin. Hal-hal yang memiliki dasar itu ternyata diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah, termasuk asy-syafa'ah. Wal Mu'tazilah yukhalifuna hadza kullah. Orang Mu'tazilah mengingkari ini semua. La yaltafituna ila sunani Rasulullah, tidak mau menoleh kepada tuntunan Rasulullah, sunnah dan ajaran beliau. Wala ila sunani sahabati radhiyallahu anhum, tidak mau menoleh pula kepada tuntunan para sahabat radhiyallahu anhum. Wa innama yu'ariduna bimutashabihil Qur'an, hanya yang mereka lakukan itu menentang apa yang ada di mutasyabihil Quran dengan ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas, yang mereka salah pahami, untuk menentang ayat-ayat yang jelas. Wa bima arahumul aqlu indahum, dan menentang dengan akal atau apa yang ditunjukkan oleh akal-akal mereka. Walaysa hadha tariqul muslimin, tentu cara yang seperti ini menentang ayat, hadis, tuntunan para sahabat, ini bukan cara dan jalan yang ditelusuri kaum muslimin. Wa innama hadha tariqu man zagha an tariqil haqq, jalan seperti ini
adalah jalannya orang-orang yang melenceng dari jalan kebenaran. Wa qad la'iba bihi syaitan. Setan telah mempermainkan dia. Wa qad hadzarana Allah 'azza wa jalla min hadhihi sifatuh. Nabi telah memperingatkan kita dari orang-orang yang memiliki sifat semacam itu. Wa hadzarnahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadzarnahum a'immatul muslimin qadiman wa haditha. Nabi memperingatkan kita semua dari orang-orang itu dan para imam, para tokoh-tokoh muslimin dulu maupun sekarang memperingatkan kita untuk hati-hati dari orang-orang yang semacam itu. Qala Muhammad bin Husain, berikutnya beliau juga mengatakan, innal mukadzdzib bisyafa'ah akhta'a fi ta'wilihi khata'an fahisha kharaja bihi 'anil kitab wa sunnah. Orang yang tidak percaya terhadap syafaat, mereka telah keliru dalam menafsirinya dengan kekeliruan yang sangat jauh, sangat jelek. Keluar kekeliruan mereka itu dari jalan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Dzalika annahu 'amida ila ayatin min Al-Quran nazalat fi ahli al-kufr akhbarahum Allah 'azza wa jalla annahum idza dakhalu an-nar annahum ghairu kharijin minha faj'alaha al-mukadzdzib bisyafa'ati fil muwahhidin. Kekeliruan mereka itu adalah terletak di sini. Annahu 'amida ila ayatin minal Qur'an, mereka menuju kepada ayat-ayat Quran yang turun terkait dengan orang-orang kafir. Allah kabarkan tentang mereka bahwa mereka kalau masuk neraka tidak akan keluar darinya. Lalu mereka terapkan ayat yang turun pada orang kafir ini pada orang-orang yang bertauhid. Ja'alah al-mukadzdzib bisyafa'atil muwahhidin. Orang yang tidak percaya terhadap syafaat menerapkan ayat-ayat yang terkait dengan orang kafir itu pada orang-orang yang bertauhid. Ini kekeliruan mereka. Jadi seperti ayat-ayat yang tadi kita baca bahwa orang yang zalim, kafir tidak bermanfaat bagi mereka atau tidak ada pemberi syafaat bagi mereka. Mereka terapkan ini juga pada orang muslim yang masuk neraka. Demikian pula ketika Allah menerangkan bahwa seorang yang sudah masuk neraka tidak akan keluar darinya. Ini terkait dengan orang kafir. Mereka terapkan ini juga pada orang muslim yang masuk neraka. Kalau begitu tidak akan keluar dari neraka. Nah, ini seperti kata beliau, akhta'a fi ta'wilihi khata'an fahisha. Memahami ayat dengan kekeliruan yang sangat jauh. Walam yaltafit ila akhbari Rasulullah fi itsbati syafa'ah. Ini terkait dengan ayat. Bagaimana dengan hadis yang menerangkan tentang syafaat? Mereka tidak menoleh. Lam yaltafit kepada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menetapkan adanya syafaat. Kenapa? Kok tidak mau kepada hadis Nabi fi itsbati syafa'ah annaha innama hiya li ahli al-kaba'ir wal Qur'an yadullu ala hadha fa kharaja bi qawlihi an jumlati ma alayhi ahlul iman. Mereka beralasan seperti yang disebutkan ulama yang lain bahwa hadis-hadis itu hanya khabar ahad, hadis-hadis yang tidak mutawatir, tidak banyak, hanya dari beberapa jalan yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Kalau seperti itu hadisnya tidak bisa kita jadikan sebagai landasan untuk menetapkan suatu keyakinan, akidah, urusan gaib. Atas dasar itu mereka tidak menerima hadis-hadis Nabi tentang syafaat, tidak menoleh padanya. Al-Ajuri rahimahullah mengatakan mereka tidak mengimani hadis Nabi yang menetapkan syafaat, bahwa syafaat itu li ahli al-kaba'ir, untuk orang-orang yang dosa besar,
Wal Quran yadullu ala hada. Padahal Al-Quran juga menunjukkan seperti itu, bukan hanya hadis. Seandainya pun itu hadis ahad, seandainya Al-Quran sudah mendukung, bagaimana mau ditolak sesuatu yang didukung oleh Al-Quran? Maka dengan perbuatan mereka yang seperti itu, kharaja biqaulihi as-su' an jumlati ma 'alaihi ahlul iman. Dengan kata-kata mereka yang jelek ini, mereka keluar dari sesuatu yang diyakini oleh orang-orang yang beriman, menyimpang dari as-siratal mustaqim, wattaba'a ghayra sabilihim, dan mengikuti selain jalannya muslimin mukminin. Keluar dari jalur yang dilalui orang-orang yang beriman sejak zaman Nabi dan para sahabat. Allah Azza wa Jalla, padahal Allah telah mengancam orang-orang yang seperti itu keluar dari jalan kaum mukminin melalui ayatnya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya mukminin, wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan palingkan kemana dia berpaling, leluasa kemana maunya. Dibiarkan, tidak diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pada akhirnya nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, tidakkah mereka takut dengan ancaman ini, dengan perbuatan mereka menyimpang dari jalan orang-orang yang beriman yang telah mengimani adanya syafaat sejak zaman Nabi sampai saat ini? Qala Muhammad bin Husain, kembali Al-Ajurri mengatakan, fa kullu man radda sunana Rasulullah, maka semua orang yang menentang tuntunan Rasulullah dan ajarannya, wa sunana ashabihi, dan tuntunan para sahabatnya, itu berarti bahwa mimman yusyaqiqir rasul wa hasa, tergolong orang yang yusyaqiq, ya, menentang, mereka yang menolak hadis Nabi, berarti menentang Nabi dan bermaksiat kepadanya. Wa Allah Azza wa Jalla, kalau dia bermaksiat kepada Nabi, artinya juga bermaksiat kepada Allah. Bitarkihi qabulas sunan, dengan dia meninggalkan kewajibannya untuk menerima sunnah-sunnah Nabi. Ya. Dan ingat, apa balasan orang yang bermaksiat? Kata Nabi SAW, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Siapa yang menolak masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad haba. Orang yang taat kepadaku, dia mesti masuk surga, dan orang yang bermaksiat kepadaku berarti menolak untuk masuk surga. Nah, ini orang-orang Mu'tazilah bermaksiat kepada Nabi, yang juga berarti bermaksiat kepada Allah. Walau akila hadzal mulhid wa ansafa fi min nafsi. Kalau seandainya si penolak ini yang menyimpang, apalah memahami masalah ini dan bersikap adil terhadap dirinya, alima anna ahkam Allah Azza wa Jalla, tentu dia akan tahu bahwa hukum-hukum Allah, wa jami'a ma ta'abbada bi khalqah, dan semua yang Allah tetapkan sebagai sesuatu yang harus diyakini oleh makhluknya, innama tu'khadhu minal kitab was sunnah, semuanya itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa qad amara Allah Azza wa Jalla nabiyahu, dan Allah telah memerintahkan nabinya, an yubayyina li khalqihi, untuk menerangkan pada makhluk-makhluk Allah, ma anzalahu alaih, apa yang Allah turunkan kepada beliau, mimma ta'abbadahum bihi, dari sesuatu yang harus mereka pakai sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah dengannya. Allah katakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau terangkan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Nah, termasuk keterangan Nabi tentang syafaat ini adalah sebagai tafsiran ayat-ayat Allah Azza wa Jalla tentang syafaat. Dia harus diterima, itu keterangan Nabi terhadap Al-Quran.
tafsiran Nabi terhadap Al-Quran, dan Nabi memang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerangkan Al-Quran. Faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam li ummati jami'a ma farada alaihim. Maka Nabi telah menerangkan semua yang Allah wajibkan atas mereka untuk umatnya min jami'il ahkam, dari seluruh hukum-hukum. Wa bayyana lahum amrad dunya wa amral akhirah. Dan beliau menerangkan kepada mereka urusan-urusan dunia dan urusan akhirat, dan seluruh apa yang mesti mereka imani. Walam yada'ahum jahalatan la ya'lamun. Nabi tidak membiarkan umatnya jadi orang-orang bodoh, tidak tahu urusan agama. Hatta alamahum amral mauti wal qabr, sampai bahkan Nabi mengajarkan kepada mereka urusan kematian, urusan alam kubur. Wa ma yalqa fihil mu'min, dan apa yang akan ditemui oleh seorang mukmin nanti. Wa ma yalqa fihil kafir, dan apa yang akan ditemui oleh orang-orang kafir nanti. Wa amral mahsyar wal wukuf, dan Nabi terangkan tentang urusan atau keadaan padang mahsyar dan wukufnya mereka di atas padang mahsyar. Wa amral jannati wan nar, Nabi pun terangkan tentang surga dan neraka. Halan ba'da halin, keadaan menuju kepada keadaan yang lain selalu diterangkan kepada Nabi SAW, semua tadi urutan-urutannya. Ya'rifuhu alul haq, orang-orang yang memegang kebenaran mengetahui ini semua, yang artinya harus diimani, tidak boleh ditentang, tidak boleh dimaksiati berita-berita dari Nabi SAW tersebut. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, gambaran tentang orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari syafaat Nabi, orang-orang Khawarij yang mengingkari syafaat Nabi. Dari apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala dan juga ulama yang lain, bisa disimpulkan apa sebabnya orang-orang tadi tidak mengimani syafaat Rasulullah. Sebab-sebabnya diantaranya adalah, pertama, alasan mereka bahwa hadis-hadisnya ahad, tidak mutawatir. Ini. Yang kedua, tanzil al-ayatul kuffar 'alal muslimin. Mereka menerapkan ayat-ayat tentang orang kafir terhadap orang-orang Islam. Yang ketiga, kalau begitu sebabnya keyakinan mereka bahwa orang yang sudah masuk neraka kekal di dalamnya. Nah, ini bisa kita ringkas seperti itu, sebab-sebab pengingkaran mereka terhadap syafaat. Ahibati fillah rahimakumullah, Umar radhiyallahu anhu dahulu telah memperingatkan kita bahwa akan ada memang orang-orang yang tidak beriman. Diriwayatkan oleh Yusuf bin Mihran, ia mengatakan, khatabana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bil Basrah. Ibnu Abbas memberikan suatu khutbah kepada kami di kota Basrah. Waqal, beliau pun mengatakan di khutbahnya, qama fina Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, telah berdiri di tengah-tengah kami Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin. Maka beliau pun mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummati aqwamun yukadzibuna bir-rajm. Sesungguhnya akan ada di tengah-tengah umat ini orang-orang yang tidak percaya tentang syariat rajam. Wa yukadzibuna bid-dajjal, akan ada pula orang-orang yang tidak percaya dengan adanya dajjal. Wa yukadzibuna bil-haud, akan ada pula orang-orang yang tidak percaya dengan adanya telaga Nabi. Wa yukadzibuna bisyafa'ah, dan akan ada pula orang-orang yang tidak percaya dengan syafaat. Wa yukadzibuna bi'azabil qabr, akan ada pula orang-orang yang tidak mengimani azab siksa kubur. Wa yukadzibuna biqaumin yakhrujuna minan nar ba'da ma tuhishu, dan tidak percaya dengan adanya segolongan manusia yang keluar dari neraka setelah mereka terbakar dan gosong.
Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syariah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kata-kata ini. Kata-kata yang terkait dengan sesuatu yang gaib, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tentunya beliau tidak mengatakan ini dengan ramalan dan perkiraan. Ini urusan gaib dan beliau tidak tahu urusan gaib. Kalau begitu dari mana beliau tahu? Yang seperti ini, seperti kata ulama, fi hukmi rafa'. Ini tentunya Umar bin Khattab mengambil kesimpulan ini dari keterangan-keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu urusan gaib sesuai yang Allah beritakan kepada beliau pada beberapa urusan gaib. Dan terbukti apa yang beliau katakan. Kalau ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya adalah wahyu yang mesti terjadi. Dan seperti yang kita lihat, apa yang beliau sebutkan dari berita-berita ini semuanya telah terjadi. Dari yang tidak mengimani Dajjal, tidak mengimani azab kubur, dan hal-hal yang lain termasuk yang terkait dengan pembahasan kita, dua dari apa yang beliau sebutkan, yaitu syafaat. Yang kedua adanya kaum yang keluar dari neraka setelah dibakar. Ahibati fillah rahimakumullah, wujud mereka ini seperti yang kita sebutkan secara kelompok adalah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, dan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah banyak mengambil akidahnya juga dari orang-orang Mu'tazilah. Ahibati fillah rahimakumullah, sekarang apa yang perlu kita jelaskan terkait dengan syubhat-syubhat mereka ini? Mereka orang-orang yang tidak mengimani syafaat punya paling tidaknya 3 syubhat. Yang pertama, tadi kita sebutkan bahwa mereka menganggap hadis-hadisnya adalah ahad. Hadis-hadisnya adalah hadis ahad. Sebagaimana disebutkan pula oleh sebagian tokoh Mu'tazilah dalam sebagian kitabnya, di mana tidak mengingkari syafaat untuk orang-orang fasik yang berdosa besar dengan alasan ini. Untuk syubhat ini kita katakan bahwa hadis-hadis tentang syafaat bukan ahad, bahkan hadisnya mutawatir. Apa itu ahad, apa itu mutawatir? Hadis ahad atau hadis terbagi menjadi 2 pada garis besarnya. Yang satu hadis ahad, yang satu lagi hadis mutawatir. Yang mutawatir bukan ahad, yang ahad bukan mutawatir. Jadi hadis ahad adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalan yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Mutawatir secara global, hadis yang jalannya banyak. Sehingga dengan jalannya yang banyak itu, kita katakan mustahil terjadi kebohongan di situ dan kesalahan. Baik dengan unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan. Tidak mungkin. Ya. Karena banyaknya jalan. Dan ini yakni untuk mendekatkan pemahaman ini, ibaratnya sebuah kejadian yang dari sana sini orang bercerita tentang kejadian itu. Dari sana bercerita, dari sana bercerita, dari daerah macam-macam bercerita tentang kejadian tersebut dengan cerita yang sama. Kita katakan ini mesti terjadi, tidak mungkin ada kedustaan. Tidak mungkin semua orang ini sepakat untuk dusta, atau secara kebetulan untuk dusta, tidak mungkin. Nah, ini berita yang mutawatir seperti ini. Begitu pula kalau ada hadis seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang dusta atas namaku dengan sengaja, silahkan tempati tempat duduknya di neraka. Hadis diriwayatkan dari 30 lebih para sahabat. Sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan.
Ini dari sahabat, di bawahnya sahabat, lebih banyak lagi. Bawahnya lagi, lebih banyak. Tidak mungkin hadis seperti ini ada unsur kedustaan atau kekeliruan. Bahkan lafaznya saja semuanya hampir mirip. Ini namanya hadis mutawatir. Hadis ahad, hadis yang tidak sampai mencapai derajat itu. Mungkin diriwayatkan oleh satu orang pada satu tingkatan atau mungkin dua orang. Ya, mungkin. Tapi ini tidak mencapai derajat mutawatir. Hanya beberapa orang. Ya. Ini istilahnya ahad. Yang hadis yang ahad tadi mungkin ada hadis yang lemah. Mungkin ada hadis yang hasan. Mungkin ada yang sahih. Mungkin ada yang maudhu'. Itu hadis ahad. Nah, mereka mengatakan bahwa hadis tentang syafaat hadisnya ahad. Kita katakan tidak. Justru hadisnya mutawatir. Telah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya sebagai contoh misalnya Ibnu Abil Izz dalam Syarh Aqidah Tahawiyah menyebutkan yang demikian. Dan ulama yang lain dari para ulama masa kini juga meneliti dan menyimpulkan seperti itu. Di antaranya dibuktikan sendiri oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, yang itu menjadi sebab penulisan beliau terhadap kitab beliau, yaitu kitab Asy-Syafa'ah. Kitab yang cukup tebal, mempelajari tentang hadis-hadis syafaat dengan berbagai riwayat yang begitu banyak. Beliau katakan pada muqaddimah kitab itu, walamma kana min a'zami syubahihim al-batilah anna hadits asy-syafa'ati akhbar ahad. Dan ketika ternyata di antara syubhat terbesarnya mereka, syubhat yang batil itu, bahwa hadis tentang syafaat adalah hadisnya ahad, wa annahu la yu'khadhu bi ahadits al-ahad fil aqidah. Dan muqaddimah kedua, kalau ini hadisnya ahad, maka hadis ahad tidak bisa menjadi landasan dalam akidah. Nah, ini dua muqaddimah. Hadisnya ahad, ahad tidak boleh jadi landasan akidah. Hasilnya apa? Menolak keimanan tentang syafaat. Maka Syekh Muqbil rahimahullah, berdasar itu jama'tu, aku kumpulkan mastata'tu al-wuquf alaih, aku kumpulkan apa yang bisa aku dapati dari hadis-hadis yang riwayat hatta tubtila syubhatahum, sehingga ini bisa membantah syubhat mereka. Wa ya'lamu anna hadits asy-syafa'ati mutawatirah, dan supaya mereka tahu bahwa hadis tentang syafaat itu hadisnya mutawatir dari Rasulullah SAW. Begitu banyak. Nah, bisa kita lihat dalam kitab itu hadis yang sangat banyak sekali tentang syafaat. Ahibati billah rahimakumullah, Ibnu Abil Izz mengatakan waqad nassa jama'atun min ahli al-ilm wal hadis ala anna hadits asy-syafa'ah mutawatirah, dan telah menyebutkan banyak dari ulama dan ahli hadis bahwa hadis syafaat ini mutawatir. Wa kadzalika yadullu ala thubutiha ijma'us salaf. Demikian pula yang menunjukkan tentang adanya syafaat ini kesepakatan ulama salaf minas sahabati wat tabi'in ala annaha kainah, dari kalangan sahabat dan tabi'in bahwa itu mesti terjadi. Nah, jadi ahibati billah rahimakumullah, para ulama sudah menyebutkan dan kita percaya penuh dengan para ulama kita, ulama Ahlussunnah. Yang kedua, kalau ingin lebih tahu tentang buktinya, baca kitab Asy-Syafa'ah itu dan kitab-kitab yang lain. Terbukti secara ilmiah sekian banyak hadisnya dan telah diteliti mana yang sahih, mana yang dhaif. Jadi ini cukup sebagai bukti tentang kebenaran apa yang diyakini Ahlussunnah, lalu kebatilan apa yang diyakini dan yang menjadi alasan orang-orang Mu'tazilah dan yang sependapat dengan mereka. Kemudian juga satu hal yang perlu ditambahkan, kalaupun hadisnya ahad, seandainya hadisnya ahad, kalau sahih, maka hadis ahad yang sahih harus diterima. Ya,
Tidak boleh hadis yang sahih walaupun tergolong ahad kemudian kita tolak dengan begitu enteng alasannya. Itu kan ahad. Ahad kan tidak boleh jadi alat landasan dalam akidah. Enteng sekali ngomong seperti itu. Ya. Coba apa berani seandainya Nabi mengutus seorang sahabat kepada kita mengajari tauhid. Kita katakan, engkau kan satu orang. Kalau begitu beritamu kan berita ahad. Kalau begitu kami nggak mau meyakini ajaran engkau tentang akidah. Berani ngomong seperti itu di hadapan seorang sahabat Nabi yang diutus Nabi untuk mengajari akidah? Ya. Kalau begitu apa faedahnya Nabi mengutus satu orang untuk mengajari akidah, bahkan paling pokoknya akidah, tauhidullah? Nggak ada manfaatnya. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kemana? Ke Yaman. Berapa orang? Mu'adz bin Jabal satu orang. Ali bin Abi Thalib di tempat yang lain. Dari Yaman juga. Nah, apa yang diajarkan oleh Mu'adz? Mengajari fikih atau mengajari bertani, bercocok tanam? Tidak. Nabi SAW mengutus Mu'adz untuk mengajari apa? Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Ajak mereka untuk bersyahadat. Pokok-pokoknya akidah. Yang dengan itu mereka masuk Islam dan tanpa itu mereka nggak masuk Islam. Apakah akan beralasan ini kan hadisnya hanya Mu'adz yang bawa? Ini nggak kami terima. Dan sekali lagi apa artinya Nabi mengutus satu orang kalau memang itu nggak bisa jadi dasar akidah? Jadi seandainya pun hadis ahad, kalau itu sahih, walaupun dalam akidah wajib dan harus diterima. Tidak bisa tidak. Nah, para ulama telah menjelaskan masalah ini dengan panjang lebar, seperti Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, dan ulama yang lain, termasuk belakangan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa buku beliau, haditsul ahad hujjatun bi nafsihi fil aqaid wal ahkam. Hadits ahad itu hujjah dengan sendirinya baik dalam akidah dan hukum. Dan begitu pula ulama yang lain, Syekh Rabi juga punya buku masalah ini, dan ulama yang lain banyak yang menulis tentang ini. Itu jawaban bagi syubhat yang pertama. Syubhat mereka yang kedua, yaitu bahwa mereka mempergunakan ayat-ayat yang terkait dengan orang kafir lalu mereka terapkan pada muslimin. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, syafaat orang-orang yang memberi syafaat tidak manfaat bagi mereka. Nah, ini seperti jawabannya seperti yang tadi kita baca dari keterangan siapa? Al-Imam Al-Ajurri. Mereka telah salah dengan kesalahan yang parah. Ini ayat terkait dengan orang kafir. Bagaimana mau diterapkan kepada muslimin? Ya. Dan ini seperti yang dikatakan oleh beliau buku juga. Ayat yang mutasyabih dalam bagian tertentu. Yakni ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain. Jangan dipahami ayat ini saja, kita ambil ayat ini saja. Jadi nggak manfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat, yang masuk neraka. Sudah, semuanya kalau begitu masuk neraka nggak dapat syafaat. Dipahami seperti itu, salah. Kalau mau memahami Al-Quran, jangan melupakan ayat yang lain. Kalau kamu melupakan ayat yang lain, ya contoh sederhananya seperti orang yang nggak mau sholat dengan alasan fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ya sudah, nggak usah sholat kalau begitu. Baca lanjutannya, baca ayat berikutnya. Siapa yang dimaksud? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu yang lalai dari sholatnya itu yang celaka. Adapun yang lain Allah perintahkan. Wa aqimus sholat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Dan sholat punya pahala paling besar, seperti yang Allah sebutkan. Nah, begitu memahami ayat, jangan sepotong-sepotong. Nanti jadi kayak Yahudi, atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kamu beriman dengan sebagian saja, kafir dengan yang lain. Nah, begitu pula dalam syafaat ini. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in berlaku pada sebagian orang.
Terus bagaimana dengan ayat yang lain yang menyebutkan tentang syafaat untuk orang-orang yang beriman bila telah terpenuhi syaratnya, yaitu izin dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak tadi kita baca. Jadi kemanakan ayat-ayat itu? Ya, jangan memahami ayat sepotong-sepotong, sebagian-sebagian. Pahami secara utuh. Itu yang wajib dilakukan. Nah, jadi ahibati fillah rahimakumullah, ini jawaban bagi syubhat mereka yang menerapkan ayat-ayat tentang orang kafir pada orang-orang yang beriman. Adapun syubhat mereka yang ketiga, yang menjadi alasan mereka untuk tidak mengimani syafaat, mereka meyakini bahwa orang yang sudah masuk neraka kekal. Ini juga keliru. Allah menyatakan tentang kekalnya orang yang masuk neraka, sekali lagi juga ini orang kafir yang betul-betul kafir. Adapun seorang yang bertauhid, baca ayat yang lain. Bagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Dan Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, selain dosa syirik masih mungkin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ya, bagi mereka yang masuk neraka, kalau kemudian diampuni oleh Allah, maka akan dikeluarkan dari neraka. Ahibati billah azakumullah. Nah, orang-orang Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah memang punya keyakinan yang sangat mendasar pada keyakinan mereka, yang ini berakibat pada kejelekan-kejelekan yang lain, baik dari keyakinan ataupun perbuatan. Yaitu bahwa orang yang berdosa besar dianggap oleh mereka telah kafir. Orang yang berdosa besar dianggap mereka telah kafir. Sehingga menurut Mu'tazilah dan Khawarij dan mereka, nanti orang-orang yang berdosa besar kalau masuk neraka dia kekal. Mereka sudah dianggap kafir. Kalau sudah seperti itu, ya tidak manfaat syafaat bagi mereka. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, hadis Nabi SAW dengan begitu jelas menentang mazhab mereka ini. Bukankah tadi kita baca Nabi mengatakan, syafaati liman li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku untuk siapa? Nabi katakan, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku adalah untuk orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Dengan begitu jelas, lafaz yang begitu jelas dan gamblang. Nah, yang menentang keyakinan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, ahlul kaba'ir, orang yang dosa besar, kekal di neraka. Subhanallah, kalau kita bikin dua tulisan yang berdampingan, antara dua hal ini sangat bertolak belakang sekali. Antara hadis Nabi SAW dengan ucapan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Jelas mereka keluar dari Shiratal Mustaqim dan pantas kalau mereka nanti nggak dapat syafaat Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah rahimakumullah, dan sekian banyak hadis yang kita ceritakan. Ya, dari syafaat Nabi untuk orang yang mau masuk neraka supaya tidak masuk. Atau lebih jelas lagi, yang telah masuk neraka supaya keluar dari neraka. Demikian banyak tadi kita baca hadisnya. Beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, jadi alasan mereka yang ketiga, syubhat mereka yang ketiga ini sama sekali syubhat yang begitu lemah. Syubhat yang begitu lemah. Dan keyakinan mereka tentang hal ini keyakinan yang sangat berbahaya. Dengan keyakinan mereka bahwa seorang yang berdosa besar telah kafir, maka seperti yang saya katakan, membuahkan buah-buah yang jelek, baik dari keyakinan, ucapan atau perbuatan.
Segala perbuatan mereka yang meresahkan muslimin dari sini berangkatnya. Keyakinan mereka yang tidak mengimani syafaat, tidak mengimani hadis Nabi, tidak mengimani orang yang keluar dari neraka lagi, yang menentang ayat Allah tadi, bahwa Allah akan mengampuni. Semuanya dari mana? Dari sini berangkatnya. Ucapan mereka, tulisan mereka yang menentang ini semua dari mana? Dari keyakinan ini. Ya. Jadi memang seperti kata Allah Azza wa Jalla, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, tambah jauh Allah melencengkan. Jadi memang buah dari kejelekan adalah kejelekan lagi, dan buah dari kebaikan, kebaikan lagi. Orang yang mengimani syafaat, di belakang itu banyak kebaikan yang akan dia peroleh, termasuk insya Allah dapat syafaat Nabi. Yang tidak mengimani, di belakang itu sekian banyak kejelekan, termasuk nggak akan dapat syafaat. Ya, ahibati billah rahimakumullah. Kembali kepada sifat mereka. Jadi berbagai sifat mereka ini adalah sifat-sifat yang lemah, yang tidak bisa dijadikan dasar, sehingga kita tetap pada keyakinan kita dan tidak boleh terpengaruh oleh keyakinan mereka. yakni harus kita imani tentang syafaat Rasulullah SAW, bahkan juga syafaat-syafaat yang lain. Ahibati billah rahimakumullah, mereka ini di satu sisi orang-orang yang mengingkari syafaat, di sana ada sisi yang lain yang bertolak belakang dengan mereka, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat. Jadi di sini ada dua kutub yang bertolak belakang. Yang benar seperti yang kita jelaskan, yaitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu yang berlebih-lebihan? Secara global, mereka orang-orang musyrikin dan yang mengikuti jalan mereka, yang meyakini adanya syafaat-syafaat pada makhluk-makhluk tertentu tanpa seizin Allah Azza wa Jalla, di luar apa yang diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Ini berlebih-lebihan. Diterangkan oleh sebagian ulama di sini dalam Taifsir Al-Azizul Hamid, syarah kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, yadunnul musyrikun wal juhal, orang-orang musyrik, orang-orang bodoh mengira anna syafa'ata, bahwa syafaat itu kaunu syafi' yashfa'u ibtida'an. Syafaat itu adalah seorang pemberi syafaat yashfa'u ibtida'an, memberi syafaat langsung tanpa izin Allah. Ibtida'an yakni langsung dari permulaan tanpa seizin Allah Azza wa Jalla. Fa fi man sya'a, pada orang yang sekehendaknya dia sendiri. Sekehendaknya dia sendiri. Siapa yang mau diberi? Fa yudkhiluhul jannah wa yunjihi minan nar. Sehingga dalam keyakinan mereka, si pemberi syafaat bisa memasukkan orang yang diberi syafaat ke dalam al-jannah dan menyelamatkan dari neraka. Walihada yas'alunaha minal amwat. Oleh karena ini, mereka pun minta syafaat itu langsung kepada orang-orang yang telah mati. Entah dianggap sebagai orang saleh, sebagai kiai, sebagai wali, sebagai apa, langsung minta kepada mayit-mayit. Wa ghairihim, dan yang lain juga, kepada yang lain juga. Idza zaruhum, bila mana mereka menziarahi kubur-kubur itu. Wa dzalika annahum qalu, hal itu karena mereka mengatakan dan meyakini, innal mayyital mu'azzam alladhi li ruhihi qurbun wa maziyatun 'inda Allah la tazalu ta'tihi al-alqab min Allah. Dalam keyakinan mereka bahwa mayit yang agung, diagungkan, yang rohnya itu li ruhihi punya qurbun wa maziyah, kedekatan dan keistimewaan di sisi Allah, ya, rohnya orang-orang yang itu tadi mereka anggap agung, punya keistimewaan di sisi Allah. Roh yang seperti ini la tazalu ta'tihi al-alqab, terus datang kepadanya alqab, yakni karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang lembut, wallahu alam apa yang mereka maksud. Wa tafidu ala ruhihi al-khairat, dan meluber pada roh mereka berbagai macam kebaikan. Jadi terus dikucuri alqab, kebaikan-kebaikan yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala kepada arwah tadi.
Fa idza 'alaqa az-za'ir ruhahu bihi, fa idza 'alaqa az-za'ir ruhahu bihi wa adnahu minhu fadha min ruhil mazur ala ruhiz za'ir. Maka kalau ada orang berziarah, lihat keyakinan orang-orang itu. Kalau ada orang berziarah kemudian menggantungkan roh dirinya kepada roh si mayit, wa adnaha, mendekatkan roh dirinya kepada roh si mayit, maka akan meluber dari roh yang dia ziarahi kepada roh yang menziarahi. Kebaikannya tadi meluber kepada dirinya. Min tilkal altaf biwasitatiha, kebaikan dari altaf, yakni maksudnya ya karunia-karunia yang tersembunyi lembut tadi akan mengalir pula luber pada dirinya melalui perantara si mayit-mayit tadi. Mereka membuat sebuah analogi kias, kama yan'akisu syu'a' minal mir'ah as-safiyah wal ma'. Seperti kita ketika menghadap kaca, kemudian kaca itu kena sinar itu akan mantul kepada kita. Nah, ini akal-akalannya mereka. Ya, kalau kita di hadapan kaca kena cahaya dari jauh mantul ke kita. Jadi yang kena cahaya bukan kacanya saja, kita pun dapat. Nah, begitu pula orang yang ziarah kepada para wali, kebaikan yang diperoleh para wali tadi mantul ke orang yang menziarahi. Ya, enak sekali kalau begitu ya. Makanya ziarah terus. Ya. Katanya, kemayan akisu syu'a'u minal mir'ati as-safiyati wal ma'. Begitu juga di air, banawi dan sejenisnya. Alal jismil muqabil, memantul pada jasad yang berhadapan dengan si mayit tadi atau kuburan mayit tadi. Lalu mereka mengatakan fatamamu ziyarah, jadi di antara kesempurnaan ziarah atas dasar analogi tadi, atas dasar qiyas tadi, an yatawajjah az-za'ir bi ruhihi wa qalbihi ila al-mayyit. Makanya kalau berziarah jangan dari jauh-jauh. Hadapkan benar-benar kepada mayit biar pas. Jadi jangan di pinggir kaca, mantul enggak ke dia nanti. Ya. Hadapkan betul-betul ke hadapan si mayit. Ya, dengan qalbunya, dengan rohnya. Wa ya'qufu bi himmatihi alaih, dan tinggal tetap di situ dengan segala harapan besarnya kepadanya. Wa yuwajjihu qasdahu kullahu, dan diarahkan semua maksudnya kepadanya. Wa iqbalahu alaih, ya, menghadapkan kepadanya. Bihaitsu la yabqa fihi iltifatun ila ghairi, di mana tidak ada lagi toleh-menoleh kepada yang lain. Jadi lahir batin menghadap dia, enggak usah menghadap kepada yang lain. Nah, ini dia sholat saja enggak seperti itu. Kalau sholat seperti itu, menghadap kepada Allah, wah, kemana-mana. Pikirannya ke sana kemari, ya, mikir usaha, mikir problem, mikir ini itu, ya, mungkin tangannya, badannya macam-macam. Sambil kalau imamnya lama, wah, nggak karuan sudah. Ini kalau sholat saja seperti ini, tapi kalau sudah di hadapan kuburan, lahir batin, ya, supaya apa? Kena pantulan tadi, sempurna kena pantulannya. Ini kan sudah mengarah kepada apa? Secara tidak langsung mengibadahi si ahli kubur. Iya kan kalau seperti itu, berdiri dengan penuh khusyuk di hadapan orang yang diziarahi dengan segala apa yang dia inginkan, ditujukan kepadanya. Nah, ini ibadah kepada ahli kubur kalau seperti ini. Tapi lihat bagaimana syubhat syaitan, bagaimana mempermainkan otak orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran seperti ini. Mungkin orang yang so ilmiah dari mereka masuk akal juga ya, seperti kaca mantul berikannya. Mungkin itu orang yang so pintar di antara mereka. Padahal sudah dipermainkan akalnya oleh syaitan, syubhat syaitan seperti ini. Yang intinya padanya adalah apa? Ibadah kepada ahlul kubur. Sampai dikatakan jangan sampai menoleh kepada yang lain. Betul-betul konsentrasi pikirannya, rohnya, kemauannya. Wa kullu ma kana jam'al himmati wal qalbi 'ali a'zam kana aqrab ila intifa'ihi bihi wa syafa'atihi lahu. Dan setiap kali atau setiap segala kalbunya dan himmahnya, segala keinginannya semakin terkumpul,
semakin terkonsentrasi untuk itu, maka semakin dekat kepada manfaat syafaat yang mau diberikan. Ya, akhirnya ya sudah, ini minta syafaat kepadanya. Ahibati fillah rahimakumullah. Ini golongan yang berlebih-lebihan di dalam meyakini adanya syafaat yang sampai seperti ini keyakinan mereka, yang sampai mengarahkan orang-orang itu ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini bukan cerita zaman jahiliyah. Ini Syekh Sulaiman Abdullah, ya, cerita zaman belum lama, ya kan? Zaman beliau mungkin 100 tahun yang lalu atau kurang lebih. Ya, ini cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, disebutkan pula di sini dari kitab yang lain, orang-orang musyrik mengira bahwa sebagian makhluk memiliki kemampuan yashfa'una 'indallahi biduni idzni, memberi syafaat di sisi Allah selain dengan izinnya. Dan hadis syafa'ah allati dhalla bisababiha qaumun, syafaat seperti ini yang membuat sesatnya orang-orang kaum Nabi Nuh dan orang yang setelahnya. Dan karenanya azzamu min ajlil asnam, karenanya mereka mengagungkan berhala-berhala dengan anggapan bahwa berhala-berhala itu bisa memberi syafaat untuk mereka, termasuk ahli kubur tersebut. Ini dari kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbat al-Aqidah. Dan Allah Azza wa Jalla telah membantah keyakinan mereka ini. Ya. Bagaimana membantah keyakinan mereka ini sudah kita lewati bantahannya dari pembahasan yang lalu, bahwa jangankan wali-wali itu, kalau memang dia wali Allah, seandainya betul itu kuburan wali Allah, seandainya, bahkan seandainya pun betul itu kuburan para nabi, apakah mereka dapat memberi syafaat begitu saja? Tidak. Setelah kita lewati pembahasan bahwa syafaat itu harus dengan izin Allah Azza wa Jalla. Para malaikat pun tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan telah kita lewati pula bahwa syafaat itu lillah. Firman Allah, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakan milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Jadi kalau minta bukan minta kepada ahlul kubur, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah azzakumullah. Demikian pula ya, cara seseorang mendapatkan syafaat juga kita telah terangkan. Kalau ingin dapat syafaat bukan begini caranya. Kalau seperti ini maunya dapat malah nggak dapat. Karena apa? Karena musyrik, mengibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Kalau mau dapat, wujudkan tauhidullah. Itu intinya. Nah, jadi jelas apa yang mereka yakini orang-orang musyrik dulu maupun sekarang ini ya sesuatu yang justru menjauhkan mereka dari syafaat di saat mereka mengharapkan syafaat dengan cara itu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengambil suatu faedah dari hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi, bahwa Nabi mengatakan bahwa orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kata Ibnu Qayyim, di sini ada sirrun min asrar tauhid, satu rahasia dari rahasia-rahasia tauhid, bahwa anna syafa'ata innama tunalu bi tajridit tauhid, bahwa kalau begitu syafaat itu akan dapat diperoleh dengan memurnikan tauhid. Faman kana akmal tauhidan kana ahra lisyafa'ah, maka semakin orang sempurna dalam tauhidnya, semakin berhak atau semakin pantas untuk dapat syafaat. Lihat, bandingkan kata-kata Ibnu Qayyim ini. Semakin orang bertauhid, semakin pantas untuk dapat syafaat. Sementara keyakinan orang musyrik tadi, semakin dia menghadapkan dirinya kepada yang diziarahi dengan segala konsentrasinya, semakin dekat untuk dapat syafaatnya. Beda sekali, ya. Yang ini justru semakin syirik, ya kan? Semakin syirik, semakin konsentrasi kepada yang diziarahi untuk menunjukkan segala keinginannya kepadanya. Semakin syirik ini. Kok malah dikatakan semakin dekat kepada syafaat. Sementara kata Ibnu Qayyim, justru orang yang semakin sempurna tauhidnya itu yang semakin pantas dapat syafaat.
La annaha tunalu bisyirki syafi'. Nah, dengan tegas ini bantahan Ibnu Qayyim. La annaha tunal bisyirki syafi'. Tidak syafaat itu diperoleh dengan menyekutukan Allah dengan orang yang dianggap mau beri syafaat. Nah, orang tadi syirik. Kata Ibnu Qayyim, bukan dengan cara itu diperoleh syafaat. Kama alaihi aktsarul musyrikin, sebagaimana diyakini mayoritas orang-orang musyrik. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, demikian secara umum bantahan kepada mereka. Ada masalah yang lebih khusus, yaitu adanya orang-orang Islam yang meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung minta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, tidak ada bedanya. Baik Nabi Muhammad SAW atau para nabi yang lain atau para malaikat. Tidak boleh seseorang minta syafaat langsung pada mereka. Kenapa? Sekali lagi Allah telah menyatakan, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan bahwa milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Jadi kalau minta kepada Allah. Kalau ingin dapat syafaat Nabi, jangan minta kepada Nabi. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku syafaat Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW. Atau ya Allah, izinkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaatnya kepadaku. Kalau mau berdoa. Di samping itu penuhi tauhid. Kalau tidak dipenuhi tauhid, apa artinya? Nah, untuk membantah orang-orang yang meminta syafaat langsung kepada Nabi, yang pertama, innahu la yajuz li'annahu haqqullah. Tidak boleh minta kepada Nabi karena ini hak Allah, milik Allah. Wa li'anna an-nabiyya la yu'ti syafa'ah al-an innama yaumal qiyamah. Dan Nabi itu juga memberi syafaatnya nanti di hari kiamat, terutama ya yang terkait dengan syafaat-syafaat yang terkait dengan kejadian-kejadian di hari kiamat itu. Nanti kan syafaat Nabi. Kalau sekarang, kalau ketika Nabi masih hidup, boleh kamu minta, ya Rasulullah doakan saya, boleh. Ya, kalau ketika Nabi hidup, boleh minta langsung, ya Rasulullah doakan saya. Seperti Uqashah bin Mihsan mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah doakan saya supaya saya tergolong dari mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nabi katakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Nah, begitu juga beberapa kejadian dari sahabat-sahabat yang meminta Nabi untuk mendoakan mereka. Boleh. Tapi ketika Nabi telah wafat, tidak boleh minta langsung kepada Nabi. Tidak boleh. Tidak ada satupun dari sahabat yang melakukan itu. Dan tidak boleh meminta kepada mayit yang tidak mendengar. Ya, dan memang semua tidak mendengar dari jenazah-jenazah tersebut. Nah, kemudian wa li'anna fihi musyabahatu i'tiqadil musyrikin, juga pada perbuatan orang-orang yang minta syafaat langsung kepada Nabi ini menyerupai keyakinan musyrikin yang meminta syafaat langsung kepada makhluk-makhluk. Mirip, walaupun ini Nabi. Toh dulu juga ada orang-orang yang menyembah Nabi. Nah, sama kalau begitu, minta syafaat langsung kepada yang disembah, seperti yang dilakukan musyrikin di zaman dulu. Dan Nabi mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk dari golongan mereka. Wa li'anna an-nabi qad bayyana turuq tahsiliha. Juga Nabi SAW telah menerangkan bagaimana cara memperolehnya. Nabi telah menerangkan kepada kita bagaimana cara memperolehnya. Bagaimana caranya? Apa Nabi menyuruh kita untuk minta langsung kepada Nabi? Tidak ada satupun dari anjuran Nabi untuk minta langsung kepada Nabi. Tidak ada. Terus apa anjuran Nabi dan apa cara yang dituntunkan oleh Nabi? Sudah ditanyakan oleh Abu Hurairah dan telah dijawab oleh Nabi. Yaitu apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari qalbinya. Ini ajaran Nabi dan ini tuntunan Nabi. Ini jalan yang diajarkan oleh Nabi bagaimana menempuh jalan supaya dapat syafaat.
Tidak dikatakan oleh Nabi, mintalah kepadaku kalian ketika nanti aku mati, apalagi misalnya. Tidak ada sama sekali. Wa huwa tahqiqut tauhid, dan cara yang diajarkan Nabi itu adalah merealisasikan tauhidullah. Demikian ahibadillah rahimakumullah, bantahan terhadap mereka yang meminta syafaat langsung kepada Nabi. Di sini kita perlu tambahkan bahasan sedikit tentang bagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah ternyata beliau rahimahullah ta'ala memahami seperti yang dipahami para ulama yang lain, dan berdasarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Beliau pernah mengatakan dalam kitabnya Ahkamul Quran, qala Syafi'i wastanbatul bariha ayatain, semalam aku mengambil suatu kesimpulan dari dua ayat. Fama ashtahid istinbatihim ad-dunya wa ma fiha, aku tidak berkeinginan, aku tidak mau kesimpulanku dari ayat tersebut seandainya diganti dengan dunia dan seisinya, ditukar. Tidak. Apa artinya dunia dan seisinya dibanding pemahaman yang benar dalam Al-Quran? Ya, ini bagi beliau sangat berharga pemahaman ini. Seandainya mau diganti dengan dunia dan seisinya, tidak mau. Apa ayat yang beliau maksud? Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Dalam surat As-Sajdah, Allah Azza wa Jalla yudabbirul amra, mengatur urusan. Tidak ada seorang pun yang memberi syafaat illa min ba'di idnih, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Wa fi kitabillah hadza katsir, dalam kitab Allah ayat seperti ini banyak. Juga ayat man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Ini dua ayat. Apa kesimpulan beliau? Fata'attala asy-syufa'a illa bi'iznillah. Maka seluruh pemberi syafaat itu macet, tidak bisa bergerak memberi syafaat. Semua tanpa terkecuali, illa bi'iznillah, kecuali dengan izin Allah. Syarat yang mutlak, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman Al-Imam Syafi'i terhadap syafaat. Sehingga beliau secara tidak langsung menyalahkan segala praktek kesyirikan yang ada, yang dilakukan oleh orang musyrikin zaman dulu atau orang-orang yang mengaku mengikuti mazhab beliau tapi jatuh dalam kesyirikan ini. Minta langsung syafaat seandainya pun kepada Nabi. Secara tidak langsung beliau mengatakan salah, keliru semua ini. Karena harus dengan izin Allah, berarti harus minta kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian yang beliau tegaskan dalam kitab Ahkamul Quran pada jilid yang kedua, halaman 180. Ahibati billah rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah itu pula yang disebutkan oleh para ulama sebagai pelengkap dari pembahasan ini, bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah generasi demi generasi pada buku-buku akidah mereka senantiasa menyebutkan keimanan terhadap syafaat. Dan karena ini di samping sesuatu yang harus diimani berdasarkan ayat dan hadis, juga ini sebagai pembeda antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Kalau kita lihat buku-buku akidah, hampir semuanya menyebut tentang iman dengan syafaat. Di antaranya beberapa nukilan ini saya nukilkan di sini, dikatakan dalam kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, akidah Ahlus Sunnah, mengatakan wasyafa'atu haqq, syafaat itu benar adanya. Dalam kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, dia mengatakan wal imanu bi syafa'atin nabi, dan Ahlus Sunnah, ya, dan itu keyakinan kami, mengimani syafaat Nabi. Wa bi qaumin yakhrujuna minan nar, dan mengimani adanya sebuah golongan manusia
yang keluar dari neraka ba'da mahsuriku, setelah mereka terbakar, wasaru fahman, dan setelah mereka menjadi arang, ayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah, lalu mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam, atau lalu diperintahkan untuk mereka dimasukkan ke dalam sungai di depan pintu surga, seperti yang datang dalam asar riwayat-riwayat, kaifa sya', semuanya dengan kehendak Allah, seperti kehendak Allah, wa kama sya', dan seperti kehendak Allah. Innama huwal iman wa tasdiq, tugas kita hanyalah mengimani dan mempercayai. Demikian kata Imam Ahmad dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Wal haudul ladzi akramahu Allah taala bihi hiyatan li ummatihi haqq. Akidah para ulama yang dijumpai oleh At-Tahawi, dan itu keyakinan Ahlussunnah adalah mengimani telaga yang Allah Azza wa Jalla muliakan dengannya nabinya sebagai pemberi bantuan kepada umatnya. Itu adalah benar. Wa syafa'atul lati dzakaraha lahum haqqun, dan juga syafaat yang disimpan oleh Nabi itu juga hak, benar. Kama ruya fil akhbar, sebagaimana diriwayatkan dalam berita-berita kenabian. Dalam kitab I'tiqadu A'immatul Hadits karya Abu Bakar Al-Ismaili, wa yaquluna inna Allah yukhriju minan nari qauman min ahli tauhid bi syafa'ati Syafi'i, wa anna asy-syafa'ata haqqun wal hawd haqqun wal ma'ad haqqun wal hisab haqq. Dan ulama Ahlul Hadits mereka mengatakan dan meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan dari neraka kaum dari Ahlul Tauhid, orang-orang yang bertauhid, berakidah dengan akidah yang benar, ibadah hanya kepada Allah, dengan syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Dan mereka meyakini bahwa syafaat itu hak, benar adanya. Demikian pula telaga itu hak, dan kembalinya manusia kepada adalah hak. Demikian pula hisab. Al-Asy'ari sendiri, ya, Al-Asy'ari Abul Hasan Al-Asy'ari, pada akhirnya beliau menulis kitab Risalatun ila Ahli Tsaghr setelah berpindahnya dari beberapa mazhab sebelumnya, dari mazhab Mu'tazilah menuju kepada mazhab Kullabiyah, lalu pada akhirnya menuju kepada mazhab Ahlussunnah, dan beliau menulis kitab yang berjudul Risalatun ila Ahli Tsaghr. Beberapa hal-hal yang disepakati oleh ulama salaf dari urusan-urusan prinsip akidah. Beliau katakan al-ijma'ut tsani wal arba'un, keyakinan yang ke-42. Wa ajma'u ala anna syafa'atan nabi li ahli al-kaba'ir min ummatihi wa ala annahu yakhruju minan nari qauman min ummatihi ba'da ma saru humama fayatrahuna fi nahril hayah fayambutuna kama tambutul hibbatu fi hamilis sayl. Dan mereka as-salaf, salafus saleh, bersepakat tentang adanya syafaat Nabi untuk orang-orang yang berdosa besar dari umatnya, dan bahwa akan keluar dari neraka sebuah kaum dari umat beliau setelah mereka menjadi arang, lalu mereka dilemparkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan, sehingga mereka tumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan di pinggir-pinggir sungai yang baru banjir. Dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadits karya As-Sabuni Abu Utsman, beliau menyebutkan wa yu'minu ahlud din was sunnah bi syafa'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam li mudhnibi ahli tauhid wa murtakibil kaba'ir kama warada bil khabar sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlud din, orang-orang yang memegangi agama dan memegangi sunnah Nabi, ajaran beliau mengimani adanya syafaat Rasul untuk orang-orang yang berdosa dari ahli tauhid dan orang-orang yang melakukan dosa besar dari ahli tauhid, seperti terdapat dalam berita-berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan pula dalam kitab I'tiqadu kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah Al-Lalakai, di sana disebutkan wa utiya syafa'ah fi ummati, dan Nabi diberi syafaat untuk umatnya. Ibnu Qudamah juga mengatakan dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, wa yashfa'u nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat fi man dakhala an-nar min ummatihi, bagi orang-orang yang masuk neraka dari umatnya, min ahli kabair, dari para pelaku dosa besar. Wa yakhrujuna bi syafa'atihi ba'da mahsuriku, mereka akan keluar dengan syafaat Nabi setelah mereka terbakar, wasaru humaman wa fahman humama, mereka
keluar setelah mereka terbakar dan menjadi arang-arang. Fayadkhulunal jannata bi syafa'atihi, lalu mereka masuk ke dalam al-jannah dengan syafaatnya, wa lisairil anbiya wal mu'minin, dan juga syafaat para nabi dan kaum mukminin dan para malaikat, dan yakni wa lisairil anbiya wal mu'minin wal malaikat syafaat. Demikian pula mengimani bahwa para nabi, mukminin dan malaikat juga mereka juga punya syafaat-syafaat. Wala tanfa'ul kafiru syafa'atu syafi'in, adapun orang kafir tidak bermanfaat baginya syafaatnya orang yang memberi syafaat. Dalam qasidah Ha'iyah, Abu Bakar Ibn Abi Dawud, putranya Abu Dawud mengatakan, wa inna Rasulullah lil khalqi syafi'un wa qul fi 'adzabil qabri haqqun muwaddah. Dan sungguh Rasulullah SAW akan beri syafaat bagi umatnya, dan katakan dalam hal azab kubur itu hak dan telah dijelaskan. Ini beberapa nukilan dari para ulama salaf. Mereka bersepakat dan berijma' tentang adanya syafaat, membantah mereka yang tidak mengimani syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibati billah rahimakumullah, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengimani lebih utama atau lebih terkait dengan orang-orang yang ahlul kabair. Adapun syafaat untuk ahlul mauqif, syafaat kubra, syafaat untuk ahlul jannah, mungkin mereka mengimaninya. Ya. Tapi terkait dengan ini, yang terkait dengan ahlul kabair, itu yang mereka tidak imani berdasarkan alasan-alasan yang tadi kita sebutkan. Ahibati billah rahimakumullah, tentunya juga perlu kita ingat, syafaat untuk ahlul kabair ini bukan berarti kemudian meremehkan orang-orang untuk bermaksiat dan berbuat dosa. Jangan mereka yang berbuat dosa besar kemudian bersantai-santai mengharap syafaat Nabi dan terus berbuat perbuatan dosa. Ahibati billah rahimakumullah, hendaknya seseorang berhati-hati dari segala bentuk kekafiran dan kesyirikan, karena perbuatan maksiat itu pun terkadang menjadi baridul kufur, pos menuju kepada kekafiran. Ahibati billah rahimakumullah, jadi tetap kita harus waspada dari segala macam dosa dan maksiat-maksiat, ya, dan tidak kita kemudian menggantungkan pada syafaat dan meremehkan perbuatan dosa. Dikhawatirkan justru dengan itu akan tanpa terasa seseorang terseret pada sesuatu yang lebih besar, yaitu mungkin kepada kekafiran atau kesyirikan. Ahibati billah rahimakumullah, masih banyak tentunya ucapan para ulama dulu maupun sekarang tentang syafaat, tapi apa yang kita sebutkan tadi sudah cukup jelas dan hendaknya menjadi panutan kita dalam hal ini. Di samping yang pertama ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Bila ada kebenaran dari Allah Azza wa Jalla dan bila ada kesalahan itu dari saya sendiri ataupun dari syaitan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada beberapa pertanyaan, di antaranya pertanyaan tentang terjemahan tafsir Ibnu Katsir, baik yang diterjemahkan oleh Salim Bahraish atau Bahun Abu Bakar. Wallahu a'lam, saya tidak tahu siapa mereka. Kalau ditanyakan tentang mereka, saya tidak tahu persis siapa mereka ini. Mohon penjelasan tentang sujud tilawah dan bacaannya. Sujud tilawah sesuatu yang disunahkan, di antaranya hadis dalam Sahih Muslim, Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi SAW membaca Al-Quran dan sampai pada ayat yang ada sajdah, maka beliau sujud dan kami pun sujud bersama beliau. Adapun bacaan yang terkait dengan ini, yang saya ingat adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaan sujud tilawah. Apakah takdir itu sudah ditetapkan Allah, seperti seorang meninggal ditabrak? Apakah ini sudah ditetapkan
Allah. Terus bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Apakah ini juga sudah ditetapkan Allah? Ya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kapan matinya dan dengan sebab apa kematiannya. Orang yang bunuh diri bukan memotong umurnya, tidak. Sebagaimana ada orang mati tersandung, orang mati tertabrak, orang mati sakit, ini ada orang mati dengan sebab bunuh diri. Karena ada pula orang yang bunuh diri tapi nggak mati. Ya. Jadi kalau begitu, ketika orang mati karena bunuh diri, bukan berarti mempercepat ajalnya. Dia telah ditakdirkan oleh Allah untuk mati dengan sebab itu. Sebagaimana Allah menakdirkan orang mati karena sebab sakit, tertabrak dan lain-lain. Pemisah muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Bagaimana orang yang mengaku muslim namun dia melalaikan sholatnya? Kalau melalaikan yakni meninggalkan sholatnya, tentu ini suatu perbuatan besar. Namun apakah dia kafir? Dikhilafkan di antara ulama. Kalau mereka sudah tidak meyakini wajibnya sholat, sholat kafir. Kalau mereka mengejek dan menghina dan merendahkan sholat, dia munafik, juga kafir. Kalau dia benci sholat, kafir. Tapi kalau dia meyakini wajibnya sholat, tapi hanya karena malas, dia meninggalkan sholat, ini diperselisihkan oleh ulama, apakah kafir atau muslim. Sebagian ulama mengatakan dia kafir, ulama yang lain mengatakan dia masih muslim, sehingga nanti kalau mati diperlakukan sebagaimana jenazah muslimin. Apa nasihat Ustaz bagi para wanita yang keluar rumah dalam keadaan wangi, lalu beralasan bahwa wangi tersebut bukan dari minyak wangi, tapi hanya menggunakan pewangi pakaian, hand body dan yang sejenisnya? Ya, jangan dipahami minyak wangi itu mesti berupa minyak wangi. Ada pewangi pakaian, pewangi badan, pewangi rambut, ya, pewangi wajah, pewangi macam-macam. Semuanya adalah pewangi. Ya. Nah, semuanya adalah pewangi. yakni jangan sekali-kali dipahami yang dilarang itu hanya yang berupa minyak wangi. Jadi kalau ada bukhur, ya, yang disukai orang-orang Arab, pewangi dengan asap, berasap-asap dengan yang wangi. Di situ keluar rumah, kok wangi sekali kamu pakai ini? Saya kan nggak pakai minyak wangi, saya pakai asap wangi. Keliru, ya, pemahaman seperti ini keliru. Jadi yang dilarang adalah segala yang wangi, dan itu karena tujuannya apa? Mengundang perhatian orang kepada dia, sehingga terjadi fitnah. Laki-laki tergoda olehnya, dan itu bisa mencelakakan dia. Nabi SAW ketika melarang seorang wanita memakai wangi-wangian keluar rumah sana kemari, ini sih untuk maslahat siapa sebetulnya? Untuk maslahat si wanita itu. Coba bayangkan kalau ada sekerombolan laki-laki yang tidak beradab, tiba-tiba seorang wanita dengan wanginya melewatinya. Kira-kira apa yang diperbuat oleh si gerombolan laki-laki itu? Ya, antum sudah tahu kira-kira apa? Ya, apalagi sampai berencana jahat kepada wanita itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini Nabi melarang itu untuk maslahat wanita itu. Jangan dilarang demi maslahat dia malah menolak, malah tetap memakai wangi-wangian. Ya, ini mau diselamatkan malah mencari kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Ajaran Islam tidak datang kecuali dengan kebaikan. Maka cintailah ajaran Islam dan amalkanlah. Manakah yang lebih afdal bagi wanita yang telah memiliki anak, dia keluar rumah untuk ta'lim daurah ataukah di rumah saja? Karena di rumahnya dapat mendengarkan ta'lim lewat radio. Ya, secara umum dilihat maslahatnya. Tapi secara umum pula duduk di majelis ilmu lebih baik daripada tidak duduk di majelis ilmu. Beda pahalanya seorang yang dengar kaset, dengar radio dengan orang yang duduk di majelis ilmu. Faedahnya apa? Malaikat, ya,
ikut duduk di sana, ketenangan yang Allah limpahkan seperti dalam hadis. Banyak keutamaannya seorang duduk di majelis ilmu. Jadi seandainya memungkinkan untuk hadir di majelis ta'lim, maka bersemangatlah untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Di samping ilmu dan keutamaan majelisnya ilmu. Kalau yang di radio atau di kaset, keutamaan ilmunya saja terutama, ya. Dia nggak dapat keutamaan majelis ilmunya. Nah, tapi di sini dilihat, ya, dilihat masalahnya. Mungkin kondisi tertentu dia nggak memungkinkan, ya sudah, daripada tidak, dengarkan lewat radio. Bagaimana hukum seorang anak laki-laki yang berusia di bawah 6 tahun belum balik tetapi mereka sudah mengerti aurat wanita juga? Juga dapat membedakan antara wanita satu dengan yang lainnya, yakni kecantikannya. Apakah boleh anak tersebut bertemu berbaur dengan akhwat dalam keadaan ia biasa mensifat menggambarkan kecantikan wanita? Kalau seorang laki-laki, anak laki-laki yang sudah seperti itu, ya harus dijauhkan dari wanita-wanita yang bukan mahram. Dan akhwat kalau tahu ada laki-laki, anak laki-laki yang seperti itu, ya tutup, ya, tutup. Demikian pula laki-laki yang seperti itu sudah jelas waktunya dipisahkan dari kaum wanita. Nah, ini bisa, ya, ini bermudarat bagi banyak pihak yang seperti ini. Mohon dijelaskan apa saja keutamaan makan berjamaah. Dia mengikuti sunnah Nabi SAW dan juga manfaat-manfaat ukhuwah dan yang lain, di antaranya juga keberkahan. Apakah orang munafik mendapatkan syafaat atau dari Rasulullah? Tidak, karena munafik itu tergolong kafir. Apakah ahlul bid'ah mendapatkan syafaat dari Nabi? Ahlul bid'ah, lihat bid'ahnya. Ya, bid'ah macam-macam. Kalau bid'ahnya orang-orang Khawarij dan tadi Mu'tazilah yang tidak mengimani syafaat, seperti penuturan Anas, maka nggak dapat syafaat. Kalau ahli bid'ahnya sampai ke kesyirikan dan kekafiran, maka juga nggak dapat. Tapi ada seorang yang mungkin melakukan bid'ah tertentu, nggak sampai kepada halal sendiri, mungkin bisa dapat syafaat. Apakah juga termasuk yang mendapat syafaat dan melewati surat bahkan, atau hanya tidak tahu, bisa jelas perlu belajar khat. Bagaimana terhadap orang yang dizalimi kemudian melaknat orang yang menzalimi? Apa termasuk orang yang tertolak syafaatnya walaupun dia bertakwa kepada Allah dan tidak bersyirk? Ya, seperti yang tadi kita katakan, yang tidak bisa memberi syafaat adalah yang suka melaknat, mencela, bukan pada tempatnya. Kalau pada sesuatu yang dibolehkan, maka insya Allah tidak menghalangi. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Jadi terkait dengan orang yang terzalimi, Allah tidak suka seseorang menyuarakan kata-kata yang jelek kecuali orang yang terzalimi. Jadi seorang yang terzalimi seandainya mengatakan kata-kata yang kasar kepada orang yang dizalimi, ya, pada batasan tertentu, boleh saja. Pada kasus kezaliman yang lain, misalnya ada orang yang berhutang dan dia mampu tapi nggak bayar-bayar padahal sudah waktunya. Nabi katakan, "Matul ghani zulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubata." Orang yang mampu lalu tidak membayar utang sementara sudah waktunya, membuat halalnya dia untuk dihukum dan membuat halalnya kehormatan dia, yakni harga dirinya. Maksudnya boleh dicela. Kita katakan fulan ini menzalimi saya, fulan ini berbuat jelek kepada saya, ya, dia nggak tahu diri, padahal dia mampu, saya nggak mampu, utangnya diberikan. Boleh. Yuhillu 'irdahu, harga dirinya jadi halal untuk dicatat. Kenapa? Karena berbuat zalim. Nah, maka
dalam kondisi seperti ini yang korban ini telah melakukan sesuatu yang boleh secara syar'i, maka itu tidak menghalangi dia untuk memberi syafaat insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.